Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata kepada Petrus, aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia juga akan terlepas di surga. Tuhan Yesus memuji Petrus karena jawaban Petrus saat Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah anak manusia itu? Dan mereka menjawab katanya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, yang lain mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada Petrus, tetapi menurut engkau siapakah aku ini? Ia menjawab, engkau adalah Kristus anak Allah yang hidup. Dari ke-12 murid, hanya Petrus yang mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang akan datang, Kristus yang datang dari Roh Kudus. Pengakuan Petrus akan kemesiasan Yesus menjadi sebuah pengakuan yang sangat penting. Ketika murid yang lain hanya melihat Yesus sebagai seorang nabi, Petrus melihatnya lebih dari itu. Yesus menguatkan pengakuan Petrus dengan mengatakan bahwa pengakuan itu bukan datang dari diri Petrus sendiri, melainkan datang dari Allah. Allah memakai Petrus untuk menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia yang berdosa adalah seperti batu-batu yang tidak berharga di alam. Oleh anugerah Allah, ketika kita menjadi orang percaya dan mengikuti Yesus, maka kita dijadikan bagian dari bait Allah yang kudus dan mulia. Inilah kebahagiaan kita yang sejati. Besarnya anugerah Allah yang menerima kita menjadi bagian dari gerejanya, kiranya mendorong kita untuk terus memuji Tuhan
melalui hidup yang berkenan kepadanya. Hendaklah kita menjadi batu-batu hidup yang tersusun rapi dan cemerlang memancarkan keindahan Kristus. Petrus mengikuti Yesus selama beberapa tahun dan melihat banyak hal dalam diri Yesus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam kehidupannya, Petrus mengukur dirinya dengan segala sesuatu yang Yesus lakukan. Yang terutama adalah bahwa pesan-pesan yang Yesus khotbahkan terukir di dalam hatinya. Petrus sungguh penuh pengabdian dan setia pada Yesus dalam segala hal. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita belajar dari Petrus untuk tidak ragu-ragu menyebut Yesus Sang Mesias bagi hidup kita dan yang menyelamatkan seluruh umat manusia? Semoga iman kita semakin diperteguh dan kita menjadi batu karang yang kokoh, anggota gereja yang kudus. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk berani mempercayakan hidup ini ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Biarlah kami belajar dari Rasul Petrus untuk memiliki iman yang kokoh dan mengandalkan Engkau sebagai Mesias yang menyelamatkan dan memberi kami kehidupan abadi. Jauhkanlah kami dari segala bahaya yang dapat menjauhkan kami dari Engkau. Sebab hanya kepadamu kami dapat memohon pertolongan. Berkenanlah mendengarkan doa kami ini, ya Tuhan dan Penyelamat sejati. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.